Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miratun Sophia Siregar, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6, PIAUD 4. Di sini saya adalah moderator dari kelompok 5 Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5 manajemen tersebut. Yang pertama ialah saya sendiri, Miratun Sophia Siregar. Yang kedua, Fitria Dewi. Dan yang ketiga, Fitri Melia. Di sini saya ingin mengupas seputar tentang judul jurnal kami ialah Implementasi Manajemen Pendidikan di Era Nusa Bangsa. Baiklah, manajemen pendidikan adalah perorganisasian terdapat dalam dunia pendidikan manajemen. Manajemen pendidikan ini membahas tentang seputar bagaimana proses serta hal-hal yang berkaitan dengan kependidikan tersebut. Maka dari itu, manajemen pendidikan ini sangat penting bagi kita sebagai pendidik nantinya. Supaya apa? Supaya kita dapat mengorganisasikan yang ada di dunia kependidikan manajemen tersebut. Maka dari itu, bagaimana proses serta hal-hal berkaitan dengan kependidikan untuk menciptakan manajemen pendidikan yang terorganisasi, maka diperlukannya ialah seorang pemimpin. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Supaya apa? Supaya kepala sekolah ini harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat serta tinggi demi mewujudkan sekolah yang unggul dan sekolah yang banyak manfaatnya bagi anak-anak siswa kita nantinya. Jadi manajemen ini adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, dan sumber daya untuk mencapai sasaran, serta dalam dunia kependidikan manajemen tidak dapat dilepaskan begitu saja. Karena apa? Karena nantinya manajemen sangat diperlukan untuk mengatasi jalannya kependidikan yang ada di sekolah. Dan proses manajemen ini harus diatur dan dijalankan seorang kepemimpinan yang jujur dan mampu untuk membuat manajemen tersebut sebagai manajemen yang paling unggul nantinya di dalam sekolah atau dimanapun dia berada. Jadi baik di sini ialah kata kunci dalam materi jurnal kami ini ialah yang pertama implementasi, yang kedua manajemen pendidikan, dan yang kedua ialah RA Nusa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Dewi selaku pemakalah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bagian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata secara lisan maupun tulisan. Dan perbuatan peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkualifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh. Dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Metode kualitatif deskriptif merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan pada makna. Menurut Ari Kunto menjelaskan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Objek penelitian ini adalah Raudatul Atfal Nusa Indah yang terletak di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aiku, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi. Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara kepada kepala sekolah dan salah satu guru yang mengajar di sekolah tersebut. Untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara, peneliti melakukan observasi langsung ke sekolah tersebut dan memastikan kebenaran adanya yang berada di sekolah tersebut atau yang di lapangan. Analisis data
Dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, reedukasi data, yang kedua pengelompokan data, dan yang ketiga penarikan atau kesimpulan. Keterkaitan manajemen dalam proses pendidikan tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, dalam penelitian ini, penelitian akan melakukan kajian terhadap implementasi manajemen pendidikan yang ada di Raudatul Atfal Nusa Indah yang terletak di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aikuo. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Melia dari PAUD 4 semester 6. Di sini saya selaku pemakalah kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan baik itu dari kegiatan wawancara maupun observasi. Penelitian menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan perencanaan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik, kurikulum dan rencana pembelajaran, sarana dan prasarana dan evaluasi. Perencana peserta didik Raudatul Atfal Nusa Indah menerima semua peserta didik yang mendaftar diri. Dengan kata lain, Raudatul Atfal Nusa Indah tidak memberikan batas maksimal peserta didik yang dapat diterima. Sampai sekarang, Raudatul Atfal Nusa Indah hanya mempunyai 2 ruang yang dijadikan kelas tempat peserta didik belajar. Menurut data yang didapatkan, karena kurangnya fasilitas yang dimiliki Raudatul Atfal Nusa Indah pernah memberlakukan pembagian jam belajar. Pembagian ini didasarkan pada usia peserta didik. Peserta didik di antara umur 4-5 tahun akan mendapatkan jam belajar lebih awal dari peserta didik yang berusia di antara 5-6 tahun. Setiap tahun Raudatul Atfal Nusa Indah akan menerima semua peserta didik yang mendaftar. Hal ini dikarenakan lokasi mereka yang terletak di Desa Raudatul Atfal Nusa Indah merupakan satu-satunya sekolah untuk anak usia dini yang ada di desa tersebut. Sehingga apabila anak tersebut tidak diterima, maka anak tersebut tidak dapat bersekolah atau harus bersekolah di tempat yang lebih jauh. Pendidik dan tenaga pendidik Raudatul Atfal Nusa Indah. Pendidik yang mengajarkan di Raudatul Atfal Nusa Indah saat ini hanya berjumlah 2 orang. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab antara adanya pergantian jam belajar. Jumlah pendidik yang hanya 2 orang ini juga dikarenakan anggaran yang dimiliki tidak cukup jika harus menggaji lebih dari 2 tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang menjadi pendidik di Raudatul Atfal Nusa Indah belum mempunyai ijazah sarjana seperti kebanyakan sekolah. Kedua tenaga pendidik tersebut sedang menempuh pendidikan kuliah sambil menjadi tenaga pendidik. Kurikulum dan perencana pembelajaran. Kurikulum yang ada di Raudatul Atfal Nusa Indah merujuk pada kurikulum dari Diknas dan Kemenak, serta beberapa program dari sekolah. Rencana pembelajaran mengacu pada buku belajar di Diknas, serta rencana-rencana dari guru kelas masing-masing. Kalender akademik sekolah menyesuaikan dengan kalender akademik dari dinas. Dari hasil yang telah diperoleh di atas, Raudatul Atfal Nusa Indah melakukan pembagian kelompok dalam mengatasi penumpukan peserta didik dalam satu kelas. Pembagian jam belajar tersebut diketahui berdasarkan umur dari peserta didik disatukan dengan Hal ini merupakan cara yang benar karena dengan begitu
peserta didik akan disatukan dengan sesama peserta didik di rentang usia yang sama. Dengan begitu, peserta didik akan dikelompokkan dengan peserta didik lainnya yang dimiliki kesamaan karakternya. Imron mengemukakan bahwa pengelompokan berdasarkan karakteristik itu dimaksud agar mereka berada dalam ruang lingkup yang sama. Dengan begitu, maka peserta didik akan mudah dalam beradaptasi dengan lingkungan yang tercipta. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.